Pada kesempatan kali ini siapa yang tidak hadir? Ada kenapa Hasmika? Anindita sakit. 3 orang yang tidak hadir sakit. Yang kita doakan mudah-mudahan Hasmika, Intan, dan Anindita segera sembuh agar dapat belajar seperti biasa lagi. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kalian mengenai kesepakatan kelas yang mana yaitu kita telah menyepakati di awal pembelajaran setiap siswa harus membawa alat tulis dan lengkap, kemudian menghormati guru dan teman kelas, dan setiap tugas individu harus diselesaikan dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Kemudian siswa wajib menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kelas. Kemudian dilarang menggunakan gadget untuk hal yang tidak terkait dengan pelajaran, dan setiap siswa harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya? Oke. Materi hari ini kita akan belajar mengenai materi barisan dan deret dengan subbab materi yaitu barisan aritmatika. Nah, pendekatan yang Ibu gunakan yaitu pendekatan culturally responsive teaching atau CRT, yang mana kita akan mengintegrasikan budaya ke dalam pembelajarannya. Nah, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, di sekolah SMP kalian tentunya pernah belajar mengenai pola bilangan. Coba, masih ingat mengenai materi pola bilangan? Masih? Apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Ya, siapa yang mau? Dari Sat? Susunan angka yang tetap sehingga membentuk pola. Ya, susunan angka yang tetap sehingga membentuk pola. Ada lagi pendapat yang lain? Tidak ada? Ya, betul ya. Coba ada yang bisa membuatkan contoh pola bilangan? Ayo. Coba contoh pola bilangan. Ada enggak? Oke, kalau masih lupa kita pelajari lagi ya. Nah, di sini ada sebuah alat musik dari Ciamis, tepatnya di Cibaras. Alat musik ini dinamakan dengan alat musik politik. Nah, Ibu membawanya ya. Cara bermainnya itu seperti ini. Nanti untuk penjelasan mengenai alat musiknya akan dijelaskan di bahan ajar. Nah, ada 2 kolotik. Ada 2 kolotik, kemudian ada 4 kolotik, dan ada 6 buah kolotik. Nah, dari permasalahan seperti ini termasuk ke dalam pola bilangan apa? Coba. Benar. Karena kenapa? Karena 4 buah, 4, dan 6. Nah, untuk contoh pola bilangan itu seperti itu. Paham? Oke, Ibu akan memotivasi kalian. Takutnya ada yang masih belum semangat. Barisan, karena kita akan mempelajari mengenai barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu tentunya tidak hanya tentang menghitung angka, tetapi juga memahami mengenai pola kehidupan. Seperti halnya setiap suku dalam barisan yang terus bertambah dengan teratur, setiap langkah kecil yang kita ambil dalam belajar akan membawa kita lebih dekat pada tujuan besar kita. Nah, ingat, keberhasilan adalah hasil dari usaha yang konsisten. Seperti halnya dengan barisan aritmatika yang berkembang dengan pasti meskipun dengan teratur. Nah, jangan pernah menyerah, karena dengan memahami pola-pola kecil kita bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar baik dalam matematika maupun dalam
kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini pembelajaran hari ini capaian pembelajarannya di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Adapun tujuan pembelajarannya melalui pendekatan CRI atau Culturally Responsive Teaching dan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang diintegrasikan dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi dengan berbantuan bahan ajar, LKPD, dan buku paket SMA atau MA kelas 10 kurikulum merdeka. Peserta didik dapat menjelaskan konsep dari barisan aritmatika. Peserta didik dapat menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika, dan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan aritmatika dengan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Ada model pembelajarannya yaitu model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu mencapai 75%, yang mana kalian nanti harus mendapat nilai minimal yaitu 70. Nah, ada video pengantar untuk memahami mengenai materi barisan aritmatika. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Tanaman depan mengandung bahan atau zat aktif yang punya takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan harga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tunggu subur, di bulan Maret tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Jika melihat pertumbuhan daunnya yang tetap dari 2 ke 5 dan dari 5 ke 8, maka kita asumsikan banyaknya daun setiap bulan membentuk barisan aritmatika dengan beda 3. Perhatikan rumus barisan aritmatika ini. Jika dihitung dari Januari, maka tujuan kita bulan Desember menentukan nilai suku ke-12. Suku pertamanya adalah banyaknya daun pada bulan Januari, yaitu 4, dan beda antara suku adalah 3. Jadi, banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Mudah-mudahan tanaman herbal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jika kamu menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Halo teman-teman. Udah ya, paham dari materi video pengantar tadi? Nah, ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah. Maka kita harus mengenal mengenai sejarah terlebih dahulu mengenai barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini sebenarnya ada beberapa ahli yang telah menemukan mengenai materi barisan aritmatika. Nah, salah satunya yaitu Johann Carl Friedrich Gauss atau sering dikenal dengan Gauss yang lahir di Jerman pada tanggal 30 April 1777. Salah satunya yaitu cerita tentang bagaimana di awalnya saat belum genap berusia 3 tahun, ia telah mampu mengoreksi kesalahan daftar tukang gaji batu air. Hebat bukan ya? Di usia belum genap 3 tahun, kalau 3 tahun kalian lagi ngapain? Ini udah bisa mengoreksi. Lagi apa? Lagi belajar apa ya? Nah, sekarang fase 1 yaitu orientasi pada masalah. Nah, ada yang mau membacakan? Siapa yang mau? Hadiasa mau? Oh, Hadiasa. Kalau ini merupakan bentuk perkembangan dari lagu tradisional Molotov yang dahulu merupakan identitas yang telah terpasang di bawah daerah sakit maupun terkawal dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Malaka. Ternyata telah disulap oleh para seniman dan budayawan bernama Abah Najib Winarna dan Abah Latif Adi Wijaya serta Mang Dede dari Paguyuban Galung Bidang, Ujung Salawe, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Kolom ini sendiri awalnya hanya sebuah merchandise bagi para pengunjung yang datang ke situs budaya Bojong Salwe. Kemudian muncul ide untuk dijadikan sebagai sentra mata khas Cimaragas yang pada akhirnya mengalami pembaharuan atau pengembangan menjadi alat musik tradisional asli khas Cimaragas. Kolom juga telah memperoleh hak paten dari pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai alat musik tradisional yang memiliki nilai sejarah dan keunikan tersendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa politik semakin dikenal dan dihadiri sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Karena semakin populer dan dihadiri, diharapkan politik dapat terus dilestarikan dan dikembangkan agar dapat terus menjadi bagian dari kekayaan budaya di Indonesia yang dapat diapresiasi oleh generasi masa kini dan mendatang. Setiap bulan jumlah politik yang diproduksi oleh Bang Doteng meningkat dengan pola yang teratur. Pada bulan Januari mengalami produksi 50 politik. Di bulan Februari produksi naik jadi 80 politik. Selanjutnya pada bulan Maret jumlah politik yang dihasilkan mencapai 110 politik. Jika pola meningkat inilah berapa banyak politik yang akan diproduksi oleh Bang Doteng dan pada bulan Desember. Ada yang mau tebak? Tebak? Mau? Siapa yang mau? Ada yang mau lihat? Oh, mengenai motif? Mau? Coba, coba. Oh, kembali main sama cepat. Ada apa? Ada apa? C. Ini B. Ini, nah. Kok kalau barang 1, 2, 3. Itu ya permainannya. Nah, ini itu tadi berasal dari apa? Kalung. Ini kan ya awal mulanya dari kalung apa? Sapi, tapi dimodifikasi menjadi alat musik. Boleh ya. Jadi kalian sudah tahu ya politik itu seperti apa bentuknya. Oke, sekarang nah dari permasalahan ini ada yang diketahui apa aja? Bulan Januari produksinya berapa? 50. Bulan Februari 80. Bulan Maret 60. Yang ditanyakannya apa? Bulan Desember. Apakah polanya teratur enggak? Teratur. Maka nanti kalian pelajari bersama rekan kelompoknya. Nah, untuk pembagian kelompoknya kelompok 1, kelompok angklung yaitu Krista, Yafi, Intan, Natali, kelompok 2, kelompok Cakri, kelompok 3, kelompok sulit, kelompok 4, kelompok sedang, kelompok 5, kelompok
Kita mengerjakan alfabet dulu ya. Sebelum nanti kelompok fraksi menjelaskan. Kalau main homepa siapa? Kelompok Saskia. Kelompok Saski jelasin dulu. Oke, dengarkan ya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Yang tadi bilang yang tiga. Kita dengarkan ya penjelasan dari silakan. Oke, dengarkan. Ya, jadi ini urus dulu sama dengan 55 tambah 45 hasilnya 50. Ya, betul nggak? Oke, itu ya. Semua kita main games lagi. Silakan dikasih hitungan yang begini ya. Sampai lagu berhenti. Siap? Siap, Tadi Cherry dan Natalie dan Keisha. Menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Kesimpulannya saya sangat baik. Pendapat baik. Kamu siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gracia dari kelompok Suli. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui rumus untuk menentukan baris matematika, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Betul? Betul? Ya, coba cari mau menyimpulkan apa? Semangat atau?
Buat kan anak. Oh, diisi refleksinya. Ada pertanyaan kak? Nah, ada pertanyaan kak? Ya. Apakah kalian memahami konsep materi yang belajar hari ini? Ya, toh. Kirim, sakit. Nah, sekarang, apakah bahan ajaran anak Kristen kalian memahami materi hari ini? Yes, yes, ya, 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 paham kan? Ada lagi, apa kalian bisa? Ya, yang ketiga, apakah terdapat kesulitan dalam proses memahami materi pembelajaran? Jika ada, apa yang menjadi kesulitan dalam mempelajari materi hari ini? Apa kesulitannya? Tidak, tidak ada semuanya. Ada, tapi nggak ada. Ya, udah semua. Nah, yang terakhir, bagaimana kesan kalian setelah mempelajari materi kali ini? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Sedih, pusing, siapa yang sedih dan pusing? Apa? Grup sama ya. Mantap, seru dan bahagia. Oke. Buat kalian, buat semua orang. Udah semua? Oke, udah semua. Nah, udah semua ya?
mengenai daya tarik Nadika, baik itu dari paket, dari internet ataupun sumber referensi yang memadai untuk mempelajari materi daya tarik Nadika. Oke, hatur nuhun dugi katepang. Terima kasih, sekian pembelajaran hari ini. Ada sedikit quotes dari buku, yaitu tuntutlah ilmu karena mempelajarinya adalah tanda takut kepada Allah, mencarinya adalah ibadah, mengulang-ulangnya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah, dan memberikan